uh, menangis itu adalah sebuah proses, bisa alamiah, bisa juga menjadi proses yang diciptakan, ya. Untuk orang-orang tertentu yang terlatih dalam melakukan memahami sebuah emosi, ya, emosi marah, emosi sedih, yang orang sebut dengan acting misalnya gitu, ya, acting gitu. Nah, boleh jadi itu sebuah hal yang tidak terlalu sulit karena sudah biasa dilakukan, dan ada beberapa hal yang bisa memicunya dengan spontan untuk bisa mengeluarkan emosi itu. Nah, kalau kita lihat secara komprehensif, ya, jadi kita bicara komprehensif, ya. Nah, dari pembicaraan pertama ketika topiknya bicara soal pelelangan baju, ini ada unsur keyakinan dari tekanan suara, kemudian ritme bicara yang teratur, terstruktur, artinya memang konten yang akan disampaikan sudah dipelajari, sudah disiapkan, sudah direncanakan, sehingga yang bersangkutan itu matang dalam menyampaikan isi kontennya. Lalu dari tekanan suara, dari intonasi terlihat memang ada sebuah keyakinan untuk menyampaikan. Artinya memang ada tujuan khusus yang ingin dicapai atau ingin didapatkan dari upaya melelang atau dari konten yang sudah disampaikan tadi. Nah, apakah tujuannya? Kita sebutlah itu sebagai sebuah motif. Motif itu adalah sebuah hal yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini menariknya adalah motif tidak bisa dibaca secara eksplisit gitu, ya. Jadi kalau orang ngomong A pasti motifnya tertentu begitu, atau orang ngomong B motifnya tertentu, nggak bisa sesederhana itu. Nah, yang pasti yang bersangkutan memiliki motif tertentu yang bertujuan, saya katakan, untuk memberikan sebuah kesan positif, citra yang baik tentang dirinya. Nah, selama itu memang menguntungkan, saya rasa sah-sah saja, dan itu berhak dilakukan oleh siapapun. Nah, dari cara bicara terlihat sekali bahwa memang keyakinan, keteraturan, dan konten yang sudah dikuasai itu memang memberikan sebuah nuansa persuasi. Jadi ada kecenderungan untuk mempersuasi publik, mempersuasi lingkungannya, apa yang dilakukan sekarang memang sesuatu yang sifatnya positif. Itu yang paling menekankan dari pembicaraan soal kaos, ya. Dan menariknya ketika yang bersangkutan mulai menyebutkan kata kanker di situ, ya, ada kecenderungan melakukan clench hands. Nah, clench hands biasanya terjadi ketika tanpa disadari seseorang cenderung tidak terlalu mudah untuk menyampaikan, menjelaskan, mendeskripsikan, atau melontarkan sesuatu secara spontan. Nah, dalam hal ini konteks kata kanker tadi tidak terbatas dari orang yang akan didonasikan, namun ini berkaitan dengan pengalaman emosionalnya secara pribadi. Itu mengapa ketika penjelasannya masuk ke dalam topik tersebut ada ekspresi menggigit bibir, ya, menahan gitu, ya, mengkatupkan bibir. Nah, mengkatupkan bibir secara umum bisa menekankan juga proses menahan emosi, menahan gejolak atau rasa yang sedang timbul yang umumnya tidak dirasakan sebelumnya. Jadi ada unsur-unsur emosional yang sifatnya subjektif yang muncul pada saat itu. Boleh jadi itu kesedihan, boleh jadi kekecewaan, boleh jadi kemarahan, apapun. Itu yang kita tidak pernah tahu. Namun dalam hal ini ada kecenderungan untuk menahan itu. Dan diperlihatkan juga ada perlambatan respon dalam menyampaikan kata. Jadi ada jeda dari satu kata ke kata lain. Nah, dalam hal ini ada proses thinking yang cukup panjang
Dan boleh jadi ini melakukan sebuah recalling, pemanggilan kembali informasi. Nah, karena ini sifatnya emosional, ada emosi-emosi subjektif yang sedang dirasakan, sehingga proses recallingnya tidak semudah ketika dia bicara soal hal-hal yang umum yang tidak menyertakan emosi-emosi yang sifatnya subjektif atau personal tadi. Nah, ketika itulah mulai muncul gejolak perasaan. Menangis menjadi sebuah bentuk ekspresi ketika ada emosi-emosi yang menyentuh gitu ya, menyentuh. Dalam hal ini bukan emosi kebahagiaan, namun lebih ke emosi kesedihan, tekanan, pengalaman traumatik atau apapun yang bisa jadi dirasakan. Nah, menangis dalam hal ini juga ditekankan kembali dengan pernyataan. Ada kata-kata yang ditegaskan sekali ya, jadi bahwa itu bukan sesuatu yang tapi menyakitkan misalnya begitu. Nah, penekanan-penekanan ini punya tujuan pastinya untuk memberikan sebuah persuasi kembali kepada publik. Ada kata yang ditekankan, betapa sakitnya dia. Nah, artinya ini ingin menunjukkan sebuah situasi yang memang perlu digarisbawahi oleh semua orang, bahwa hal ini bukan hal yang menyenangkan, sehingga itu menjadi concern utamanya, menjadi perhatian utamanya. Dan itu kemudian diproyeksikan kepada orang lain, yaitu kepada anak-anak penderita kanker yang menurutnya memiliki kondisi yang sama seperti yang dirasakan oleh ayahnya. Jadi ada unsur memang untuk menekankan hal ini sebagai media mempersuasi lingkungan sekitarnya atau publik atau media untuk bisa merasakan tujuan dari tindakannya, apa yang sedang dia lakukan, gitu ya. Nah, dalam hal ini memang kalau saya lihat ekspresinya memang ekspresi yang bukan gembira pastinya ya, ada unsur memori sedih yang dimunculkan. Nah, namun kembali kalau kita bicara soal genuinitas atau kecenderungan untuk alamiahnya, bisa mungkin kita masih melihat juga proses berikutnya, karena kita mau lihat itu genuine apa tidak harus melalui sebuah pola. Apakah perilaku itu berulang. Nah, jika dia konsisten berulang akan muncul sisi genuine-nya, ketulusannya, kealamiahannya. Namun bisa juga itu menjadi sebuah pola yang dimainkan untuk tujuan tertentu. Nah, itu yang perlu dipastikan lebih lanjut. Kalau tadi saya katakan bahwa tujuan utamanya sebenarnya adalah mempersuasi gitu ya. Mempersuasi itu kan ingin memberikan sebuah ingin memberikan sebuah pengaruh kepada sekitarnya, sehingga sekitarnya bisa mengubah entah itu mindset, entah itu sikap, entah itu perlakuan terhadap dirinya, apapun itu. Ada unsur untuk menekankan hal itu kepada media atau kepada publik, sehingga citranya ini tetap terjaga dengan baik. Nah, namun buat saya tidak ada yang salah dengan itu, karena itu sebuah tujuan untuk katakanlah itu branding, katakanlah itu sebuah image untuk diri, dan itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap orang. Yang menjadi inti apakah motif yang sebenarnya muncul atau tidak, itu yang perlu akan dibuktikan lebih lanjut. Karena kembali lagi saya katakan bahwa motif tidak bisa dibaca secara eksplisit, namun harus melalui sebuah pengukuran dan melalui sebuah konsistensi dari perilakunya, sehingga bisa terbaca apakah pola perilaku yang muncul itu memang dilandasi oleh satu keinginan atau satu dorongan yang kita sebut dengan motif tadi. Menangis itu adalah sebuah proses, bisa alamiah, bisa juga menjadi proses yang diciptakan ya. Untuk orang-orang tertentu yang terlatih dalam melakukan memahami sebuah emosi ya, emosi marah, emosi sedih yang orang sebut dengan acting misalnya gitu ya, acting gitu. Nah, boleh jadi itu sebuah hal yang tidak terlalu sulit karena sudah biasa dilakukan, dan ada beberapa hal yang bisa memicunya dengan spontan untuk bisa mengeluarkan emosi itu. Nah, namun bisa juga itu sebuah emosi yang natural, yang alamiah. Nah, apakah ini alamiah? Kita tidak bisa judgement pada saat itu. Namun memang cepatnya beralih dari kondisi menangis hingga kemudian mereda memang relatif lebih cepat.
relatif cepat gitu ya, sehingga terlihat sekali ada fungsi kontrol di sana untuk mengembalikan kembali pada situasi yang biasa, yang tidak emosional. Nah, kalau kita bicara soal ketulusan, kejujuran apalagi, itu sebuah nilai atau value. Nah, nilai atau value itu tidak bisa diukur sesungguhnya secara terbuka melalui hanya bahasa tubuh, melalui tangisan misalnya, melalui kata, apalagi melalui hal-hal yang hanya terlihat secara visual. Namun itu perlu dicek, diukur melalui konsistensi sebuah perilaku. Jadi kalau itu nanti kita lihat dalam wawancara-wawancara berikutnya muncul dan konsisten di beberapa kata yang memang membuat dia menangis, boleh jadi itu sebuah ketulusan atau sifatnya alamiah atau kejujuran.